Salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang pajak penghasilan 21. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulantika dan saya di sini ditemani dengan 4 teman saya lainnya yang bernama Hedriana, Nabila Lutfia, Devi Dwi Larsanti dengan Melisa Nadelian. Untuk pembahasan video kali ini, kita akan meliputi tentang apa sih pengertian dari PPh 21, penghasilan bruto, serta metode perhitungan PPh 21 beserta contohnya. Jadi, selamat menikmati. Enjoy guys. Apa sih pajak penghasilan 21? Yang biasa sering disebut dengan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, kita beralih ke pengertian penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu apa sih? Penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan kotor yang dimiliki oleh seseorang sebagai upah pekerja sebelum dikenakan pajak. Total yang dihitung adalah akumulasi dari pendapatan selama 1 tahun. Makna dari penghasilan kotor adalah penanda bahwa penghasilan yang dihitung tidak hanya berasal dari satu sumber. Sedangkan untuk jenis penghasilan bruto terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bersifat rutin dan tidak rutin. Makna rutin pada penghasilan bruto adalah mengacu pada besaran gaji pokok serta tunjangan yang diterima seseorang. Sedangkan penghasilan bruto tidak rutin adalah pendapatan yang perolehannya tidak konsisten. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terhutang yang tidak bersifat final. Untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK atau tidak kawin dikenakan besaran tarif 54 juta per tahun. Jika wajib pajak orang pribadi berstatus kawin atau K dapat ditambahkan 4.500.000 per tahun. Jika ada penghasilan istri yang digabung dengan suami, maka ditambahkan 54 juta per tahun dengan status K-I. Jika dalam satu keluarga memiliki tanggungan, ditambahkan pula 4.500.000 per tahun. Status tanggungan ini dinyatakan dengan angka. Maksimal tanggungan yang dimiliki satu keluarga adalah 3 tanggungan. Di samping adalah tabel tarif PTKP. Profesi yang dikenakan PPh 21 adalah pegawai, penerima pesangon, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pembawa acara, aktris, agen iklan, penerjemah, pengelola proyek, peneliti. Selanjutnya, metode perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan. Yang pertama, metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terhutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Misalnya, Andre seorang laki-laki lajang, tanggungan keluarganya 0, menerima gaji bulanan senilai 10 juta rupiah. Maka perhitungannya, gaji pokoknya 10 juta rupiah per bulan atau 120 juta rupiah per tahun. Tarif PPh-nya 15%. PPh 21-nya 9.900.000 rupiah per tahun atau 825.000 rupiah per bulan. Gaji bersihnya 9.175.000 rupiah. Kedua, metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya, Andre seorang laki-laki lajang, tanggungan keluarganya 0, menerima gaji bulanan senilai 10 juta rupiah. Maka perhitungannya, gaji pokoknya 10 juta rupiah per bulan atau 120 juta rupiah per tahun. Tarif PPh-nya 15%. Tunjangan pajak dari perusahaan 9.900.000 rupiah per tahun atau 825.000 rupiah per bulan. Total gaji brutonya 10.825.000. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan 825.000 per bulan. Gaji bersihnya 10 juta rupiah per bulan. Metode perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan yang ketiga adalah metode atau
atau gaji bersih dengan pajak yang metodenya diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang berafiliasi dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Misalnya, Andre seorang anak laki-laki lajang menerima gaji bulanan Rp10 juta, maka perhitungannya adalah gaji pokok Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun. Total gaji bruto senilai Rp10 juta, tarif PPh 15%. Pajak yang ditanggung perusahaan senilai Rp9.900.000 per tahun atau Rp825.000 per bulan. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan senilai Rp825.000 per bulan. Gaji bersih atau take home pay senilai Rp10 juta per bulan. Berikutnya adalah perhitungan PPh 21 karyawan tetap secara manual. Maudi, karyawati pada perusahaan Maju Jaya dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Suami Maudi merupakan PNS yang bekerja di Kementerian Komunikasi Informatika. Maudi menerima gaji senilai Rp7 juta per tahun per bulan. Mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan, perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan senilai 1% dari gaji, yakni Rp70.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Maudi membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian ATK dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,20% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Maudi juga menerima upah lembur senilai Rp3 juta. Berikut cara menghitungnya adalah gaji pokok senilai Rp7 juta, tunjangan lainnya jika ada atau uang lembur yang diperoleh oleh Maudi Rp2 juta, JKK sebesar 0,24% yang berarti Rp16.800, JK senilai 0,3% yang berarti senilai Rp21.000. Jadi total penghasilan bruto Maudi adalah Rp9.037.800. Pengurangannya adalah biaya jabatan senilai 5% yang dikalikan oleh penghasilan bruto senilai Rp9.037.800. Hasilnya adalah Rp451.890. Iuran jaminan hari tua atau JHT sebesar 2% dari gaji pokok senilai Rp140.000. Jaminan pensiun atau JP 1% dari gaji pokok yang senilai Rp70.000. Jadi hasil semua jika ditambahkan penjumlahannya adalah nilai Rp661.890. Penghasilan neto atau bersih sebulan, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto senilai Rp9.037.800 dikurangi oleh hasil yang kita jumlahkan tadi senilai Rp661.890. Jadi hasilnya Rp8.375.900. Penghasilan neto setahun itu 12 bulan dikalikan dengan hasil yang tadi senilai Rp8.375.910, yang hasil totalnya adalah Rp100.510.920. PTKP senilai Rp54 juta. Penghasilan kena pajak setahun jadinya sejumlah Rp46.510.920. Pembulatan ke bawah menjadi Rp46.510.000. PPh terutang senilai 5% dikalikan dengan Rp46.510.000 yang hasilnya adalah Rp2.325.500. PPh pasal 21 bulan Juli yaitu sebesar Rp2.325.500 dibagikan 12 bulan
yang hasilnya adalah 193.792 rupiah. Selanjutnya, aturan terbaru PPh 21 1 Januari 2024. 1. Tarif efektif pajak gaji pekerja PPh 21. Pemerintah secara resmi akan menerapkan tarif efektif untuk pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Kebijakan ini berlaku bagi karyawan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, beserta pensiunannya. Yang kedua, Kemenku menegaskan penerapan nomor NIK untuk transaksi perpajakan. Sistem ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Yang ketiga, ada pajak rokok elektrik, merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diperlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018. Yang terakhir ada contoh kasus atas PPh 21. Hal ini terjadi di PT Gesit Nazelo Protection, yaitu PPh 21 yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah menggunakan net method, yang mana PPh 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Hal tersebut berdampak pada PPh 21 yang tidak diakui dalam pajak. Jika perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh 21 gross up, akan lebih efisien dalam pembayaran pajak penghasilan. Namun, dari segi biaya operasional, perusahaan akan mengeluarkan lebih besar. Jadi, solusinya sebaiknya perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh pasal 21 gross method dengan mempertimbangkan biaya operasional perusahaan yang tidak besar dan penghematan dalam pajak penghasilan badan dalam jumlah yang dibayarkan gross method lebih kecil dibandingkan metode lainnya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.